rasa gue lakuin waktu umur 18 adalah jadi orang yang super duper pelit. Ya, maksudnya apa? Gue waktu itu nggak ngerti apa-apa tentang uang. Gue nggak tahu uang itu benar-benar di-print dari angin. Gue nggak ngerti siapa yang ngontrol uang itu kayak gimana sih cara kerjanya. Karena gue diajarin dari dulu bahwa uang itu susah didapat. Ya. Dan awal-awal gue kerja, awal-awal gue mulai usaha, gue kerja macam-macam. Dari jadi agen properti pernah, jadi wedding organizer pernah, macam-macam semua udah gue pernah ngerjain untuk dapat duit. Dan gue ngerasa waktu itu dapat duit itu sangat amat susah ya. Jadi gue pernah punya agensi juga, udah punya usaha, punya banyak beberapa karyawan ya, baru lulus SMA. Gue udah ngerasain banyak hal, ngimpor barang dari China ya, gue coba ngimpor minyak rambut, gue coba ngimpor barang-barang aneh seperti sedotan ya. Jadi cari market yang laku di Cina, gue coba replikain di Indonesia. Macam-macam udah gue lakuin. Tapi alhasil dari semua gue dapat uang itu, gue jadi orang yang sangat pelit. Jadi gue banyak baca buku ya. Gue mungkin pernah cerita sama kalian buku-buku finansial seperti The Richest Man in Babylon. Gue juga pernah baca The Millionaire Next Door ya kan. Gue juga baca Simple Path to Wealth. Jadi diajarin di situ untuk jadi orang yang frugal gitu. Kita harus menghemat, dan menghemat. Nah ini mindset yang ditanamin gue karena gue mau cari uang sebanyak-banyaknya dan gue hemat sebanyak-banyaknya untuk gue bisa berinvestasi. Tapi gue akan kasih tahu kenapa ini adalah mindset yang justru salah. Dulu gue mikirnya ya, konsep yang selalu diajarkan adalah invest di misalnya index fund ya. Kalian mau financial advisor di Indo, mau financial advisor di luar negeri, pasti sarannya sama. Kita berinvestasi dengan saham yang fundamental baik, kita berinvestasi di reksadana indeks atau index fund kalau di Amerika, biasa disuruh belinya S&P 500. Kita dibilang kalau kalian nabung kayak gitu rutin ya, kita nggak pergi beli kopi Starbucks, kita bikin kopi sendiri ya. Kita bikin kopi sendiri cuma 4.000 modalnya, kalau ke Starbucks itu 40.000. Mungkin nanti di umur 40, 50, 60 tahun kita akan menjadi kaya yang mungkin punya uang 10-11 M lah. Itu adalah konsep yang tertanam di otak gua ya. Gue mau jadi kaya, gue mau punya dana pensiun ya 4% rule 25 kali dari pengeluaran tahunan pada nanti gue umur 65 tahun begitu. Jadi gue bisa pensiun dengan nyaman. Jadi gue ekstra pelit tuh. Gue umur 18, 19 bahkan sampai umur 20 tahun. Gue itu ekstra pelit. Jadi gue mau belanja apa tuh mikir dulu ya. Sampai sekarang tuh masih kadang ke bawah gitu. Gue nggak mau beli sepatu yang terlalu mahal segala macam. Itu masih ke bawah di beberapa barang gitu. Menurut gue sampai sekarang MacBook tuh adalah barang yang super duper mahal gitu. iPhone adalah barang yang super mahal. Karena dulu ya, waktu gue mampu beli MacBook, gue mampu beli iPhone terbaru. Yang gue lakukan adalah gue waktu itu beli Samsung yang cuman mungkin rendah banget harganya, mungkin 2 juta atau bahkan 1,5 jutaan. Di saat gue tuh udah bener-bener mampu untuk beli iPhone yang mahal. Gue extra pelit karena gue pikir uang tadi ya, yang gue nggak beliin iPhone, itu dengan gue beli Samsung bisa gue investasiin. Tapi itu adalah keliru sebenarnya. Kalau waktu itu andaikan gue beli iPhone aja, produktivitas gue meningkat ya, gue lebih gampang kerja, bisa airdrop langsung ke MacBook gue segala macem, gue mungkin bisa dapetin lebih banyak duit. Tapi gue hemat untuk hal-hal yang gak berguna untuk sekadar investasi dengan uang yang kecil. Kalian coba pikir, ngehemat untuk gak beli kopi Starbucks. Menurut gue itu adalah hal sangat bodoh yang dulu gue percaya. Gue gak mau tuh dulu beli makan-makan fancy dining. Dulu kalau gue